Direkod. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, selamat malam. Nah, pada malam hari ini Pak Rifki kedatangan narasumber dari Dewan Transportasi Kota Jakarta, namanya Kak Adrian Satrio atau boleh dipanggil Kak Satrio. Kak Satrio di sini bakal menjelaskan terkait perkembangan transportasi di Jakarta. Di Jakarta tuh pokoknya keren lah transportasinya. Sejak kalian lahir sampai sekarang perkembangannya banyak gitu ya. Nah seru nih kalau kalian nanti pelajarin. Apalagi Rifan, namanya kerja di Transjakarta ya, di loket. Rifan. Namanya kerja di transportasi. Raisa ayahnya kerja di Pulau Gebang, di Dishub Pulau Gebang. Jadi nanti bisa nyambung sama obrolan orang tuanya. Banyak juga yang jadi supir Grab sama driver Grab sama driver Gojek. Nah, itu juga termasuk jenis transportasi. Oke, boleh Kak Satrio diambil alih menjelaskan perkenalan. Oke. Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Satrio. Kebetulan banget saya sekarang itu lagi berada di Dewan Transportasi Kota Jakarta. Nah, Dewan Transportasi Kota Jakarta itu apa sebenarnya? Dewan Transportasi kok dewan-dewanan aja sok serem. Padahal enggak, Dewan Transportasi itu adalah jadi anggota dewan yang dipilih karena bukan dipilih oleh masyarakat, tapi mencalonkan diri, dan ada 17 orang yang terpilih dan dilantik oleh Pak Gubernur, Pak Anies. Jadi kita 17 orang ini bertugas untuk memberikan masukan buat apa sih transportasi Jakarta yang baik itu seperti apa, yang nyaman seperti apa. Nah, tentunya teman-teman di sini juga bisa memberikan masukan ke saya. Jadi istilahnya kayak apa sih yang bagus, ini kok mahal, ini kok susah, saya naiknya gimana, itu nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, tapi kan untuk transportasi itu ada namanya Perda. Nah, peraturan daerah. Apa itu Perda? Peraturan daerah itu adalah peraturan yang berada di Jakarta, di DKI, peraturan daerah yang isinya tentang transportasi. Transportasi itu apa saja? Nah, nanti transportasi itu termasuk apa saja? Ada di laut, di darat, ataupun di udara. Jadi banyak contohnya. Oke, aku mulai share screen, boleh Pak Rifki ya? Oke, aku mulai share screen ya. Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Oke. Mengenal transportasi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Teman-teman pernah naik transportasi apa aja sih selama dari kecil sampai sekarang? Pasti kan kebanyakan pasti udah pernah naik busway Transjakarta, udah pernah naik angkot, udah pernah naik KRL, komuter lain. Mungkin udah ada yang pernah coba naik MRT 2 tahun ini ya. Jadi kayak semacam udah pernah coba lah. Jadi udah keren-keren banget nih sekarang. Tapi apa sih yang ada di zaman dulu? Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke. Transportasi itu apa sih sebenarnya? Transportasi itu adalah keseluruhan sistem angkutan dan lalu lintas. Nah, terdiri dari apa saja? Transportasi jalan, transportasi perkereta apian, transportasi udara, dan transportasi perairan. Kebayang kan? Jadi ada di jalan, ada di kereta, rel kereta itu di rel, ada di udara, sama di perairan. Nah, di air itu di Jakarta jarang sih lihat, tapi ada di Jakarta itu ada loh sebenarnya transportasi perairannya. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, ini adalah Perda, peraturan daerah, landasan hukum. Jadi landasan hukum itu apa sih? Jadi peraturannya itu ada, jadi lengkap, jadi peraturannya pasal-pasalnya ada, apa saja transportasi ada. Tapi kita akan lewati ya. Oke, kita akan bahas transportasi masa lalu. Jakarta itu punya apa saja di masa lalu? Delman, ada yang tahu Delman kan? Delman mungkin masih ada beberapa, tapi untuk di wisata zaman dahulu, Delman itu juga apa istilahnya populer di zaman dahulu.
Selain itu kita punya tram. Tram itu apa sih? Tram itu kereta yang berada di jalan, seperti yang di pojok sebelah kiri itu. Nah, kita dulu punya tram itu di zaman Belanda. Keren banget kan? Zaman dulu aja kita udah punya seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga udah pernah punya bis tingkat. Di enable editing dulu biar slide-nya jalan. Ya. Udah. Halo? Oke, ini setelah itu ada bis tingkat. Kelihatan nggak? Kalau kelihatan Om Rifki kasih jempol. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan nggak? Diklik enable editing-nya. Di sini masih unable. Oke. Bentar. Sebentar. Oke. Kelihatan ya, Pak Rifki ya? Ya, kelihatan. Ya. Oke, yang pertama kita ulangi lagi ya. Tadi adalah tram sebelah kiri yang hitam putih. Ini gambarnya masih hitam putih. Tram ini adalah transportasi berbasis rel di zaman dulu, tapi berada di jalan. Jadi kita di pinggir jalan itu juga ada kayak semacam busway, tapi punya rel sendiri. Nah, itu sudah ada di zaman Belanda. Kapan transportasi itu berakhir? Ketika Presiden Soekarno pada waktu itu kurang suka dengan transportasi model Belanda seperti ini, jadi memutuskan untuk dihentikan semua, dicabut semua relnya. Nah, selanjutnya adalah bis tingkat. Bis tingkat ini adalah sebelah kanan nih. Pada tahun 90-an itu kita pernah punya bis tingkat. Jadi keren banget kan dulu punya bis tingkat. Walaupun sekarang kan teman-teman juga udah pernah naik bis tingkat dari Istiqlal ya ke Monas, itu ada bis tingkat. Cuman dulu juga kita pernah punya bis tingkat yang banyak. Becak. Nah, ini becak nih. Becak ini udah banyak, masih ada jadi di perkampungan di Jakarta masih ada. Cuman sekarang sembunyi-sembunyi karena nggak boleh lagi becak beroperasi di Jakarta. Ada yang tahu Bemo nggak? Nah, di sebelah kanan adalah Bemo nih. Nah, Bemo ini ya masih ada sih, kira-kira di Ben Hill, terus di Mangga Besar, di pojok-pojok itu sekarang itu masih ada. Mungkin di daerah-daerah Jakarta Timur juga masih ada. Nah, ada lagi helicak. Helicak ini adalah konsepnya seperti helikopter dan becak. Jadi zaman dahulu orang itu kreatif untuk membuat transportasi sebagai kayak helikopter tapi becak dalam bentuk mesin. Jadi sebelah kanan itu yang warna merah kelihatan ya. Nah, itu adalah helicak. Nah, kita bahas transportasi masa kini. Ini pasti udah gampang banget ditemuin teman-teman. Nah, ini adalah transportasi jalan. Transportasi jalan adalah termasuk di sini adalah bis, BRT, Metro Trans itu termasuk di grupnya Transjakarta. Ada angkot, ada Mikrotrans, ada Jaklingko. Nah, Jaklingko ini sering kan teman-teman naik Jaklingko. Nah, caranya tuh gampang, cuman pakai kartu Jaklingko dengan gratis. Nah, itu adalah angkot yang sudah diatur oleh Pemprov DKI. Tertib, jadi memberhentikan angkutan umum ini di pinggir jalan yang sudah ada bus stop atau tanda rambu berhenti bis. Nah, jadi kita udah nggak boleh lagi nyegat di pinggir jalan. Supaya apa? Supaya tertib, supaya aman. Jadi nggak sembarangan orang bisa naik, turun sembarangan. Lalu selanjutnya adalah moda transportasi perkereta apian. Teman-teman udah pernah naik MRT belum? Ada yang udah pernah naik MRT? Tangannya coba ngacung. Coba, ada yang nggak yang pernah naik MRT? Tangannya ngacung coba, jarinya. Pernah naik MRT nggak? Udah naik MRT belum? Belum. Belum ya? Nah, kalau belum nanti coba. Teman-teman setelah punya waktu, nanti ketika keadaan sudah normal kembali, harus coba naik MRT, naik LRT, naik KRL. Nah, tugasnya mungkin Pak Rifki dikasih tugas membandingkan nanti kalau naik MRT itu seperti apa, lu besarnya seperti apa, terus naik LRT itu sama-sama kereta kan, bedanya apa, naik komuter lain bedanya apa, mungkin nanti dikasih tugas ya Pak Rifki ya,
Ya. supaya bisa membedakan harga tiketnya berapa. Nanti teman-teman bisa merasakan nih, MRT, wah kok gede ya, seperti ini, jauh. Nanti MRT itu sekarang ada di Lebak Bulus hingga ke Bundaran HI. Jadi teman-teman ini kebanyakan di Jakarta Timur ya. Nah, Jakarta Timur itu biasanya lebih dekat ke LRT yang di Velodrome. Jadi kalau misalnya ada yang pernah naik LRT ya, enak banget sih sebenarnya. Hanya Rp5.000 bisa naik dari Velodrome Arion ke Pegangsaan Kelapa Gading ya. Selanjutnya adalah KRL. Mungkin teman-teman udah sering naik nih, orang tuanya juga sering naik kalau mau belanja ke Tanah Abang, kalau mau ke Jatinegara, kalau mau ke kota, kalau mau ke Bogor, itu semua banyak naik KRL. Nah, KRL ini tuh moda yang paling murah sebenarnya. Paling murah 3.000, paling mahal berapa ya? Berapa Pak Rifki ya? Bisa 6.000, 7.000 Bogor Jatinegara. Itu murah banget dibandingkan dengan MRT. Nah, MRT ini paling murah 3.000 tapi paling mahal 14.000. 14.000 itu dari Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI. Nah, sekarang MRT ini sedang membangun trayek rute selanjutnya, yaitu dari Bundaran HI ke kota. Jadi teman-teman bisa nanti main ke Ancol, main ke kota, naik MRT dari Bundaran HI atau dari Lebak Bulus boleh, bisa. Cuman harganya pasti akan mahal. Karena setengah jalan aja sudah 14.000, nanti kemungkinan 30.000 bisa. Cuman jauh dan maksudnya jauh dan cepat. Oke, next. Nah, transportasi masa kini. Kita sekarang lagi ngetren naik apa? Naik sepeda. Mungkin teman-teman juga sering naik sepeda ya dari kecil. Banyak yang naik sepeda nggak Pak Rifki, yang teman-temannya di sekolah? Banyak. Ada 5-10. Apalagi lagi COVID begini, kayaknya Pak Rifki sering banget lihat anak-anak pada naik sepeda. Gitu. Naik sepeda boleh teman-teman. Nah, sekarang Jakarta itu punya jalur sepeda. Kalau di tengah, dari Velodrome Jakarta Timur ada. Nah, teman-teman yang kalau di rumahnya di kampung main sepeda kan sering ya. Tapi sepeda itu juga merupakan moda transportasi pribadi dan yang paling sehat, istilahnya seperti itu, selain jalan kaki. Nah, berjalan kaki itu juga adalah moda transportasi kaki. Kata Pak Anies Baswedan, itu kaki itu adalah moda transportasi yang dimiliki semua orang. Nah, siapa yang pasti pada nggak suka jalan kaki kan, teman-teman boleh coba tuh jalan-jalan ke Sudirman, ke Tamrin, nyobain trotoarnya sambil sepedaan. Ada yang pernah belum? Kalau misalnya belum pernah, nanti boleh kapan-kapan nyobain. Soalnya trotoar di sana udah enak buat jalan-jalan, buat naik sepeda. Apalagi kalau normal di Car Free Day ya, Pak Rifki ya, jadi enak banget itu buat nongkrong, olahraga. Tapi nanti kalau sekarang masih belum boleh karena ya masih COVID kan. Oke. Nah, ini transportasi selanjutnya adalah transportasi perairan. Teman-teman pada tahu nggak di Jakarta ini punya transportasi perairan? Teman-teman ada yang pernah ke Pulau Seribu nggak? Ada yang pernah nggak Pak Rifki muridnya yang ke Pulau Seribu? Pulau Seribu kayaknya masih kejauhan deh. Jarang ya? Jarang. Nah, teman-teman Jakarta itu punya pantai yang bagus banget. Saya pernah ke Pulau Seribu. Oh, Amar pernah tuh. Amar ya. Jadi Amar, Pulau Seribu kan mungkin ke Pulau Tidung atau Pulau Pramuka. Nah, itu kan bagus kan naik kapal. Jadi kapalnya itu bermacam-macam sebenarnya. Cuman saya di sini cuma menampilkan kapal dari Dishub. Ada 3 jenis kapal. Yang pertama adalah kapal speedboat. Nah, speedboat itu naiknya dari Marina Ancol. Nah, speedboat ini kapal yang berkecepatan cepat gitu, tapi harganya mahal. Dari Ancol ke Pulau Seribu itu 150.000 satu orang, satu arah. Nah, tapi cepat sampainya, hanya dengan mungkin 40 menit, 50 menit udah sampai yang pulau paling dekat. Sejam udah sampai Pulau Tidung itu udah sampai. Nah, yang kedua adalah kapal dari Dishub. Nah, kapal dari Dishub ini juga cepat. Cuman fasilitas AC-nya kadang nggak kerasa. Soalnya ya kadang hidup kadang nggak. Cuman ini harganya murah, paling murah.
harganya 54.000 saja. Nah, ini paling murah nih teman-teman kalau mau jalan-jalan ke Pulau Seribu. Soalnya tiketnya disubsidi atau ditanggung oleh pemerintah. Jadi harganya hanya 54.000 saja. Nah, selanjutnya ada kapal namanya kapal rakyat. Kapal rakyat itu apa sih? Kapal rakyat itu kapal yang bisa mengangkut sapi, mengangkut kambing, mengangkut sepeda motor untuk sampai ke Pulau Seribu. Selain itu bisa mengangkut sembako. Jadi kapal rakyat ini harganya 75.000. Memang agak mahal. Dan perjalanannya 3 jam sampai ke Kepulauan Seribu. Jadi kecepatannya itu sangat pelan, tapi dia bisa membawa barang-barang yang sangat banyak untuk membeli sembako, membeli daging, membeli misalnya bahan bangunan yang akan dikirim ke Kepulauan Seribu. Nah, teman-teman boleh nanti Pak Rifki juga kasih PR nih buat mengeksplor Pulau Seribu. Apa saja di pulaunya, ada objek wisata apa saja, itu bagus banget soalnya di Pulau Seribu. Jakarta itu nggak kalah sama kepulauan-kepulauan di luar negeri. Selanjutnya, transportasi masa kini, transportasi udara. DKI Jakarta itu punya transportasi udara. Bandaranya di bandara mana? Ada yang tahu nggak? Boleh. Bandara yang ada di DKI Jakarta. Coba yang di Jakarta. Bandara apa? Halo, bandara apa yang ada di Jakarta? Oh, Nah, Halim, benar. Betul tuh, siapa itu? Soekarno Jadi yang Hatta. benar adalah Bandara Halim Perdana Kusuma yang terletak di Jakarta Timur. Nah, Halim Perdana Kusuma itu bandara, salah satu bandara yang terletak di Jakarta. Zaman dulu kala DKI itu punya bandara lagi di Kemayoran. Teman-teman tahu jalan di Kemayoran yang di PRJ yang gede-gede itu dulu adalah bandara, teman-teman. Nah, dulu bandara, tapi akhirnya dipindah ke Halim, ke Soekarno-Hatta. Nah, Soekarno-Hatta itu bukan termasuk di DKI Jakarta, karena Soekarno-Hatta itu terletak di Banten, di kota Tangerang. Jadi, teman-teman mungkin pada salah nih. Bandara di Jakarta mana? Soekarno-Hatta. Bukan, itu sebenarnya terletak di kota Tangerang, di Banten. Gitu. Yang di Jakarta hanya ada Bandara Halim Perdana Kusuma. Selanjutnya yang ada di Tangerang Selatan ada bandara namanya Pondok Cabe, ada bandara kecil. Lalu di Kepulauan Seribu itu sebenarnya punya bandara juga, tapi tidak berfungsi. Jadi ada satu bandara, cuma landasan aja di Pulau Seribu ada. Oke. Nah, teman-teman, kebayang nggak masa depan kita itu punya transportasi kayak apa? Ada yang pernah ngayal-ngayal nggak? Berhayal nggak? Coba siapa ya? Naga kuda. Dava. Coba Dava. Dava nanti ngebayangin nggak kita punya transportasi kayak apa di masa depan? Nggak tahu dah. Nggak tahu. Kebayangin aja, pernah nggak suatu saat ngebayangin naik apa yang canggih-canggih di film-film itu ada kan? Sebentar, apa? Ntar. Coba siapa yang lain yang lain Dharma Putra, ayo. Ngebayangin nggak masa depan di Jakarta itu punya transportasi seperti apa? Dharma nyalain di Indonesia deh. Malu-malu ini. Apa Dharma? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, yang cewek ya. Dilihat. Coba deh. Kalisa. Kalisa dinyalain speakernya. Coba Kalisa dinyalakan speakernya. Dah, Pak. Ya, gimana Kalisa? Mobil listrik. Betul. Nah, sekarang mobil listrik sudah mulai ada nih di Jakarta. Ada yang udah coba itu belum, bis listrik Jakarta? Ada yang coba nggak? Boleh ngomong kalau ada yang pernah coba.
Belum ya? Belum. Teman-teman harus coba nih bis Belum, Pak. listrik rutenya dari Blok M ke Balai Kota tempat Pak Gubernur. Nah, harus coba. Bis listrik itu bis dengan tenaga listrik, jadi nggak pakai bensin. Ya, nanti mobil listrik ini bisa tanpa ngisi bensin di SPBU, di pom bensin, nggak lagi, tapi ngecas listrik kayak teman-teman ngecas HP. Itu nanti bisa jadi mobil listrik, motor listrik sudah mulai ada. Nah, teman-teman tahu nggak, sebentar lagi, 2 tahun lagi, kita akan punya kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta cepat Jakarta-Bandung itu ditempuh dalam waktu berapa lama dari Jakarta ke Bandung? Ada yang Berapa tahu lama nggak? kira-kira Jakarta-Bandung? Naik kereta cepat berapa menit? Tebak aja, tebak. 10 menit. Ada lagi nggak? Ada lagi. 30 menit. 30 menit. Ayo, ada lagi nggak? Sejam. 1 jam. 2 jam. 2 jam. 3 jam. 3 jam. Oke. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini hanya 40 menit. Jadi sekarang kan biasanya 3 jam, 2,5 jam naik mobil kan. Nah, hanya 30 sampai 40 menit udah sampai. Tapi tiketnya mahal. Tiketnya 200 sampai 250 ribu. Dengan beli bakso. Ya, beli bakso sama segerobaknya ya. Nah, itu kita lagi dibangun kereta cepat. Jadi transportasi masa depan yang sudah akan ada di Jakarta sama Bandung itu akan mulai beroperasi 2022. Iya, 2022 itu 2 tahun lagi ya, teman-teman. Jadi udah SMP, teman-teman udah SMP bisa ngerasain kalau ke Bandung. Nggak cuma naik bis, naik travel, naik motor gitu. Nah, tadi saya dengerin nih ada yang orang tuanya Grab, ada yang orang tuanya Gojek, ada yang orang tuanya di Transjakarta, ada yang di Dishub. Boleh cerita tuh moda transportasi itu sebenarnya termasuk yang mana? Nah, kalau Grab itu termasuk angkutan apa? Ayo jawab yang bapak ibunya Grab coba, atau Gojek. Grabcar coba. Grabcar itu termasuk angkutan apa? Nah, itu ada lagi, itu selain bis. Nah, Grabcar atau Gokar itu termasuk angkutan sewa khusus. Jadi kayak taksi, tapi dia platnya plat hitam. Oke, kita bahas sih. Plat hitam, plat kuning. Nah, apa bedanya sih? Pernah lihat kan mobil-mobil yang platnya plat kuning? Itu biasanya di mana? Plat kuning, ada yang tahu nggak? Ya, ada yang tahu nggak? Plat kuning. Mobil-mobil plat kuning apa sih? Enggak tahu, Pak. Mobil pemerintah. Terus apa lagi? Ya, yang plat kuning loh. Nggak tahu. Mobil dari pabrik, apalagi? Bang bensin. Mobil. Jadi teman-teman mulai besok harus perhatikan ini di jalan. Mobil warna kuning itu apa? Mobil warna kuning adalah mobil angkutan umum. Ya, plat kuning. Nah, plat kuning itu angkutan umum. Angkutan umum saja. Nah, bis, angkot, itu coba besok teman-teman lihat. Warna platnya apa? Taksi, warna platnya apa? Nah, kenapa Grabcar itu warnanya hitam, padahal mengangkut penumpang? Karena mereka termasuk angkutan sewa khusus. Kenapa Gojek, Grabbike itu warnanya hitam, padahal mengangkut penumpang? Karena motor itu belum di undang-undang, belum ada sebagai moda transportasi. Jadi masih hitam pribadi gitu. Tapi sekarang boleh buat mencari uang, seperti itu teman-teman. Nah, kalau tadi ada yang bilang mobil baru keluar dari pabrik itu warnanya apa? Putih. Anda pernah lihat nggak? Mobil plat putih itu baru keluar dari pabrik, mobil baru lah istilahnya. Terus ada mobil plat merah. Ada yang tahu nggak plat merah? Tahu. Apa tuh? Punya presiden. Punya presiden.
Betul juga punya presiden, karena Palmera itu mobil punya pemerintah. Pemerintah itu yang kayak pegawai negeri sipil dari sekolah negeri bisa punya plat merah, dari pemerintah daerah, dari pemadam kebakaran itu plat merah. Lalu ada plat khusus ya, plat mobil platnya depannya CD atau mobil platnya kayak militer itu ada CD, itu adalah mobil plat Duta besar. kedutaan besar negara lain. Lalu ada plat mobil yang militer itu punya tentara sama punya polisi. Itu teman-teman. Teman-teman, ini ada gambar di presentasi saya nih. Yang paling atas kiri sebelah kanan itu apa? Coba apa? Coba tebak. Tebak aja, iseng. Kereta. Kereta jet. Kereta jet. Benar sih sebenarnya kereta jet. Jadi ini namanya adalah Hyperloop. Hyperloop. Oh, salah lagi. Boleh. Jadi nanti teman-teman ini browsing di internet. Selain buat Mobile Legends lah, boleh lah browsing, cari moda-moda transportasi yang masa depan. Nanti boleh lah lihat YouTube Hyperloop. Coba nanti Hyperloop tuh apa? Ya, yang buat namanya Elon Musk. Nah, namanya Elon Musk. Sudah ada belum? Atau masih cuman awang-awang gitu? Itu beneran pengen dibuat, Pak? Ya, gimana? Beneran pengen dibuat? Iya, udah ada dong. Jadi udah dicoba tuh. Udah dicoba beberapa. Ada di mana, Pak? Ada yang dicoba di Amerika sekarang, Amerika Serikat, terus di Arab Saudi juga udah mulai membuat. Sampai berapa kilometer, Pak? Itu bisa ratusan kilo sebenarnya. Cuman kayak ini loh. Ya, teman-teman tahu pipa kan? Pipa. Ya. Nah, dalam pipa itu ada semacam alat transportasinya. Jadi bisa kelempar dari pojok ke pojok itu dalam waktu sangat cepat. Karena tidak menggunakan rel, tidak, tapi menggunakan gelombang istilahnya. Jadi ini adalah transportasi masa depan, teman-teman. Tuh, kalau di film-film kan ada. Nanti coba teman-teman browsing Hyperloop. Itu panjang apa pendek, Pak? Keretanya, Pak? Bisa pendek, bisa panjang. Jadi tergantung penumpangnya. Kalau pendek begini cuma sedikit, tapi bisa cepat dari satu tempat ke tempat lain itu sangat cepat. Jadi kayak apa ya? Teman-teman tahu nggak yang lempar ketapel? Iya, kertas di kayak ketapel bisa, tapi kayak kertas di pipa gitu loh, yang kayak di film-film ke satu ruangan langsung dengan cepat. Tapi yang akan pipanya pecah, Pak. Pipanya pecah ya meledak. Itu namanya soal keselamatan. Betul. Bener. Pertanyaan ini bagus. Kalau pipanya pecah, kalau kena batu, kalau kena apapun gimana? Ya itu semua bisa rusak. Kita aja jalan nggak hati-hati bisa kesamber motor kan, kayak gitu. Nah, yang sebelah kiri ini bis listrik, keren banget sih, iya. Kenapa? Bis listrik. Jadi gini, di dunia itu sekarang halo? Ya. Halo. Ya. Halo. Itu kenapa ada kayak sambungan ke atasnya itu digambar? Apa itu? Nah, sambungan ke atas ada. Kenapa, yuk? Pertanyaan. Ayo, apa? Ayo. Lagi di apa ini tuh bisnya? Sama isi baterai. Betul. Nah, itu betul banget, teman-teman. Itu bis lagi ngisi daya listrik di dalam. Itu kayak listrik ya, Pak? Nah, isinya ada yang seperti itu. Jadi ada dua model ngisi baterainya. Ada yang dicas biasa, ada yang dicas sambil jalan. Jadi ini bis ketika menurunkan penumpang itu bisa ngecas dalam waktu 10 detik itu naik 10%. Kayak gitu loh, teman-teman. Berarti itu akinya di atas ya, Pak ya? Ya, bisa di atas, bisa di bawah, tapi itu bukan aki ya, daya simpan baterainya dan simpan listriknya bisa di atas, kayak lagi dicas. Berapa lama ngecasnya, Pak? Nah, kalau model seperti ini, dia setiap pemberhentian bis, halte, itu dia akan berhenti berapa lama. Misalnya dia akan berhenti 10 detik,
ke 15 detik, di situ dia langsung ngecas otomatis. Nah, teman-teman kalau punya HP kan dicas kan? Iya, Pak. Ya. Terus dari malam sampai pagi bisa, tapi iblis ketika berhenti dia ngecas sebentar, walaupun nambah 1% 2%, tapi dia ngecas. Kalau Itu tiba-tiba enggak, Pak. Sampai Berapa lama kuat tahan lamanya? Dia kuat kok sebenarnya. Bis itu kalau diisi penuh itu bermacam-macam kekuatannya. Yang sekarang sudah tersedia bisa 18 jam. Kayak teman-teman ngisi HP lah, ngecas HP lah. kalau HP-nya mogok di jalan, kalau mogok karena apa dayanya habis kayaknya nggak ini deh. di Sudah dorong. diantisipasi dengan teknologinya. Semakin canggih kan semakin ternyata nih begitu bensinnya udah mau begitu dayanya udah mau habis, dia pasti kan akan memberitahu, oh udah mau habis nih dalam waktu 30 menit lagi. Nah, pada waktu itu bisnya udah nggak ngangkut penumpang lagi. Seperti itu. Nah, terus kereta cepat udah ya teman-teman ya. Nah, dari moda transportasi masa lalu, masa kini, masa depan, teman-teman pasti punya yang paling favorit kan? Ada yang suka yang jadul-jadul kan ada yang lalu-lalu. Nah, ada yang suka yang sekarang. Keren banget nih sekarang kayak Transjakarta atau Mati. Ada yang suka buat yang nanti. Nah, teman-teman ini boleh aku tanya ini. Kimiko nih suka yang transportasi yang zaman dulu, zaman sekarang apa yang nanti masa depan? Ya, Kimiko jawab. Kimiko. Depan, Pak. Masa depan. Apa tuh? Depan. Masa depan kata Kimiko. Masa depannya kayak apa yang disukai, dipinginin? Yang di dalam pipa. Ya, pipa. Oke, kalau Zaki, Ahmad Zaki. Zaki. Kalau saya kereta terbang, Pak. Kereta terbang ya? Mantap. Nggak apa-apa. Selama orang punya khayalan, selama orang punya impian itu bisa. Ya, boleh. Orang boleh ngayal kok kayak kapal terbang yang bisa ke luar angkasa. Bisa, boleh. Itu juga jenis transportasi. Jadi nggak cuma ini aja. Kalau siapa ya? Sebentar. Aku mau tanya ke Utama Putra. Utama nyalakan speakernya, Utama. Ya. Utama suka yang kayak apa nih? Transportasi tenaga surya, Pak. Wah, keren banget tenaga surya. Oke. Ini menarik sebenarnya. Surya itu kan tenaga matahari ya. Jadi bagaimana memanfaatkan matahari itu sebagai sumber energi. Nah, sumber tenaga itu, matahari itu bisa sekarang yang sudah terjadi adalah untuk mengisi listrik mengganti PLN. Jadi teman-teman kan sekarang pada langganan listrik kan, ada yang pakai voucher kan, ada yang bayar bulanan. Ya. Mungkin sering tahu bapak ibunya atau mama papanya beli voucher listrik, kehabisan, listriknya jelek kayak gitu pernah kan. Nah, kedepannya juga itu yang model biasa, tapi udah ada yang model tenaga surya gitu. Tenaga surya adalah tenaga dari matahari, tenaga air juga ada. Jadi teman-teman, kalau misalnya punya impian, aku pengen nih suatu saat air itu bisa jadi bensin. Bisa, ayo diwujudkan. Jangan pernah patah semangat untuk bermimpi gitu. Karena kalau belajar pasti bisa untuk mewujudkan itu gitu, menjadi ilmu pengetahuan. Seperti itu sih. Kira-kira gitu Pak Rifki. Kalau teman-teman bertanya boleh nih. Apa boleh. aja, Boleh. Silakan ada yang mau nanya. Tenaga surya malamnya kan, Pak. Ulangi, Peter, apa gimana? Ya. Jika pakai tenaga surya malamnya kan mati. Oh iya, gimana tuh? Oke, kalau tenaga surya Pakai baterai. Benar. Tenaga surya itu nggak langsung cuma nyerap terus habis, enggak. Jadi selama siang dia itu nyimpen tenaga, nyimpen di baterainya. Nah, ketika malam dia bisa berjalan dengan normal karena sepanjang siang itu dia menyerap dari tenaga matahari. Itu teman-teman.
Ada yang mau tanya lagi? Ayo ada lagi. Kira-kira itu hanya bisa menampung berapa orang? Yang mana nih, Kimiko? Kayak bus listrik. Oh, bis listrik itu macam-macam. Bisa sampai 90 orang dalam satu bis, bisa sampai 100 orang. Atau yang kecil juga ada cuma 20 orang, 30 orang. Tergantung besar kecilnya. Nah, ini Pak Rifki, teman-teman nih, mumpung ini bis sekolah, bis apa namanya? Bis listrik yang di Blok M Balai Kota ini masih gratis. Teman-teman boleh nih nyobain gitu. Jadi ini masih gratis. Teman-teman rasakan bedanya bis listrik sama bis biasa. Mungkin suaranya, oh bis listrik kok nggak ada suaranya sih, kok tenang banget. Nah, tenaganya gimana? Mungkin, wah kerenan bis bensin, bis solar, kerenan begitu, bisa kan? Tenaganya kerasa gitu. Nah, teman-teman punya bandingin. Teman-teman ada yang pernah naik, ada yang sehari-hari naik bis sekolah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah kok. Nggak lewati jalur ya. Nggak lewat ya. Sekolahnya deket. Ada yang naik sepeda tadi? Berapa orang yang naik sepeda nih? Saya Pak. Mantap. Ada yang jalan nggak ya? Banyak Pak yang jalan. Ini bis Iya, listriknya ya. Bis listrik. Nah, ini yang Pak Rifki jelaskan, bis listrik. Nah, ini yang lagi diuji coba. Ini. Coba Pak, kesana Pak. Ini ngecasnya seperti ini nih ya. Nah, ini yang model ngecasnya di Oke. Seperti bensin biasa. Tapi kok ceper banget Pak. Ceper, low deck namanya bahasa Itu kerennya. ada ini di bis itu ada high deck dan low deck. Nah, kenapa high? Karena haltenya di atas. Kenapa low? Karena haltenya di pinggir jalan, bus stopnya di pinggir jalan. Teman-teman kalau ke Sudirman, ke Tamrin, itu ada bis yang di pinggir jalan itu yang pendek-pendek itu low deck gitu. Kok low deck sih nggak takut banjir gitu? Ya enggak, karena bis ini udah dirancang untuk menghindari banjir berapa meter. Tapi kalau misalnya banjirnya tinggi, ya bis itu nggak beroperasi. Tuh, ini bis tingkat teman-teman yang mungkin pernah naik dari Istiqlal sampai ke banyak tujuan ya. Ada Kalijodo, ada kota. Itu baru dicoba Pak. Ada lagi pertanyaan? Ada yang mau tanya? Ayo tanya yuk soal transport. Bebas. Pak, Ya. Ya, apakah bus listrik itu masih dalam uji coba? uji coba. Apakah bus listrik masih uji coba? Masih. Bisa Berapa nyoba. lama Kak kira-kira? Masih akan coba terus sampai nanti, masih lama, sampai nanti Transjakarta akan membeli ratusan bis listrik untuk menggantikan bis-bis yang sekarang beroperasi. Masih gratis ya Kak? Gratis, masih gratis. Jadi Bayarannya gimana? nanti ketika masuk dikasih karcis untuk disimpan. Karcisnya tulisannya gratis. Kalau karcisnya hilang kok Nggak apa-apa, karena yang dikasih di depan boleh masuk di dalam. Kasih karcis boleh masuk. Ketika di dalam ya udah karcisnya boleh dibuang di tempat sampah atau disimpan. Nah, kalau teman-teman boleh nyimpen tuh suatu saat kalau udah gede. Ini aku pernah nyobain nih bis listrik di pertama kali. Gitu. Tapi teman-teman di Jakarta ini kan transportasi banyak ya. Teman-teman harus coba satu-satu yang belum. Gitu. Teman-teman ada yang suka motret kereta nggak? Ada yang hobi sama kereta nggak? Ada yang hobi motret bis nggak? Nah, ada yang hobi motret pesawat nggak? Ada. Nah, nanti pasti kemungkinan teman-teman pasti akan ada yang suka dengan motret bis, motret kereta. Boleh. Asal hati-hati motretnya. Jangan nanti di pinggir rel motret, nanti kesamber kereta. Gitu. Kalisa mau nanya? Kalisa, Raisen kamu mau nanya?
Enggak ya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ya. Pak, Ya. kira-kira itu peraturannya masih sama kayak bus-bus biasa nggak? Peraturan apa nih? Sama sebenarnya. Peraturan di dalam bus kayak nggak boleh Sama. berisik atau jaga kebersihan. Ya, sama dimanapun harus jaga kebersihan. Dimanapun kalau sekarang di COVID, di era pandemi corona ini, teman-teman kenapa sih nggak boleh ngomong di dalam bis? Kenapa sih nggak boleh ngomong di dalam kereta? Soalnya untuk mengurangi potensi penularan kepada orang lain. Kenapa sih harus pakai masker? Yaitu supaya apa istilahnya kayak kalau ngomong nggak nyiprat, bahasa gampangnya itu. Apakah di bis nggak boleh bawa hewan peliharaan, Pak? Oke, di bis kenapa nggak boleh bawa hewan peliharaan? Coba misalnya Peter bawa macan boleh nggak? Nggak boleh kan? Ya, Misalnya nggak bawa boleh itu kucing, ya. pasti. Bawa kucing boleh nggak? Kenapa? Karena akan mengganggu orang lain. Kalau Seperti bawa itu. macan berarti Peter kesurupan ya. Manesa aing macan gitu kan. Jadi gini, Nah, aja gorila. kalau teman-teman lihat di luar negeri, boleh hewan itu masuk di transportasi umum, boleh. Seperti ada anjing yang mengantarkan orang buta naik bis, ada yang bawa kucing, ada. Itu di luar negeri. Karena apa? Karena orang-orangnya sudah lebih tertib, orang-orangnya sudah tahu ketika dia membawa hewan itu tanggung jawab dia gitu. Sekarang kalau misalnya Peter bawa ayam gitu di bis, boleh nggak? Nah, kalau ayamnya gimana? Ayo kan, bau kan? Nah, itu dia. Coba mungkin kalau di luar negeri bawa ayamnya dikasih pampers gitu. Jadi biar nggak sembarangan. Kalian aja pakai baju, Pak. Siap. Ada yang mau tanya lagi, boleh? Saya mau tanya, Boleh. Ya, boleh. bila kaitan dengan pendidikan, jurusan akademi apa yang ditempuh saat kuliah nanti yang berhubungan dengan transportasi? Oke. Oh, pinter nih pertanyaannya. Pintar, pertanyaannya Kak. bagus. Raisa ayahnya kerja di Terminal Pulau Gebang. Oke. Ada banyak yang bisa dikaitkan dengan pendidikan. Itu dimulai dari nanti ke SMA, kuliah. Jadi ada yang pengen jadi masinis, pengemudi kereta. Ada yang pengen jadi pilot. Ada yang pengen kerja di kereta api, di bis. Nanti ada macam-macam. Jadi ada politeknik kereta api. Ada lagi sekolah tinggi transportasi. Ada kalau mau jadi pegawai negeri dinas perhubungan yang ahli di transportasi, ada sekolah tinggi transportasi darat. Itu nanti di kuliahnya sekolah tinggi. Nah, banyak kok politeknik kereta api. Banyak. Jadi teman-teman kalau sekolah boleh menentukan mau jadi apa. Mau jadi pilot boleh. Sekolah menerbangkan ada. Kalau Tuh, pesawat ada. Ya gimana? Kalau pesawat tanpa awak, Pak. Nah, boleh nih, bagus nih pertanyaannya. Pesawat tanpa awak itu adalah yang paling gampang sekarang. Teman-teman tahu drone nggak? Tahu, yang buat mainan kan? Nah, itu adalah versi mainan, versi kecil dari pesawat tanpa awak. Nah, kenapa bisa dikemudikan tanpa awak? Karena dia memakai kontrol dari Jarak tower. jauh. Betul. Nah, pesawat tanpa awak. Nah, ini nih. Ini masinis perempuan nih. Masinis perempuan nih. Jadi mau cowok, mau cewek, mau jadi apapun boleh. Bisa nggak sih cewek itu mengemudikan kereta? Bisa nggak sih cewek itu jadi pilot? Bisa. Bisa nggak sih cowok itu mengemudikan bis listrik? Bisa. Gitu. Penting punya percaya diri ya, Pak ya? Ya, harus percaya diri dong. Harus apa ya? Harus mantap mau jadi apa. Boleh, bebas. Kalau susah untuk percaya diri gimana, Pak? Ya, nah. Kalau susah untuk percaya diri.
Nah, pertanyaannya bagus nih, susah untuk percaya diri. Itu tandanya kamu tidak percaya apa yang ada di diri kamu. Nah, kamu harus percaya nih, kamu bisa. Gitu. Apapun bisa, jangan minder. Aku harus coba, berani mencoba, gagal nggak apa-apa, coba lagi. Gitu. Semua profesi itu baik di mata Tuhan. Jadi nggak ada yang profesi itu yang buruk. Dengan percaya dan pede. Gitu. Kalau PD-nya berlebihan terus malu gimana, Pak? PD-nya berlebihan biasanya juga malu-maluin, bukan malu. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi pertanyaannya. Pak, Ya, Utama. dulu itu di KRL boleh gelar tikar ya, Pak? Iya. Pertanyaannya bagus. Dulu itu zaman dulu itu tahun terakhir itu 2012. Nah, sebelum itu orang naik KRL bisa gelar tikar. Bisa bawa kambing. Bisa bawa ayam, ya kan? Bisa ngamen, bisa jualan keripik, aqua. Nah, kayak gitu bisa. Kenapa sekarang nggak bisa? Karena sudah ditata untuk lebih baik. Kalau kita seandainya naik kereta, terus tiba-tiba ada boleh gelar tikar, boleh makan nasi di dalam kereta, itu naik transportasi atau mau piknik itu, ya kan? Nah, kalau misalnya mau piknik ya di tempat wisata. Jadi kita itu belajar untuk tertib. Nah, teman-teman boleh lihat tuh di YouTube transportasi masa lalu yang berantakan. India, coba Pak Rifki, itu ada video di India orang rebutan naik kereta api yang hampir jatuh itu ada. Boleh itu nanti di-share. Berarti Indonesia ini sudah lebih baik? Iya, lebih baik. Lebih tertib? Iya. Teman-teman, saya punya pesan nih, nanti kalau naik transportasi umum, antri ya, biar budayakan antri, tertib, biar sama-sama enak. Jangan rebutan kursi. Nah, ini nih. Dulu Indonesia kayak gitu dulu. Yang di atas enak kok tuh, kenangin. Kadang nggak bisa jalan itu. Yang di atas Katanya nggak bisa jalan ya, Kak? Bisa, tapi pelan. Gini kan. Ketubruk. Pak. Bahaya banget ya. Ya, kalau jatuh mah kelar. 80-an, Pak. Iya. Kok banyak baca. Iya. Ada lagi pertanyaannya? Nggak ada. Ada lagi Pak Guru, saya mau nanya Pak Guru. Boleh. Namanya siapa? Tadi siapa yang mau nanya? Halo, ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Boleh, apapun. Kan ada transportasi di bawah laut ya? Ada. Jadi transportasi di bawah laut ada, itu ada kapal selam. Kapal selamnya bukan pempek ya, teman-teman. Kapal selamnya adalah kapal yang berada di bawah laut. Dan kapal itu bukan moda transportasi sih sebenarnya. Untuk pengangkutan bukan. Cuman itu untuk perang. Kebanyakan untuk perang kapal selam. Untuk penelitian di bawah laut. Sebenarnya di bawah laut itu selain ada ikan, ada apa saja makhluk-makhluknya. Itu yang di bawah laut ada. Di Amsterdam sampai Inggris itu keretanya bawah laut itu. Ya, itu bisa. Di Eropa. Terowongan bawah air. Ini ya, kalau dilihat ada peta itu kan dia melalui laut itu ya. Betul. Anak-anak Pak Rifki harus bisa cita-cita. Kenapa? Iya di India. Transportasi modern baru itu dari ini apa? Dari mana? Coba diketik. Ya,
Pak Rifki berharap nanti anak-anak nggak cuma jadi pegawainya, masinisnya, tapi kalau belajar yang rajin bisa tuh kayak kereta di bawah laut. Gimana caranya Pulau Jawa sama Pulau Sumatera atau Pulau Jawa sama Pulau Bali itu ada kereta bawah lautnya. Terus Aman tidak, Pak? Kereta bawah laut itu aman tidak, Pak? Ya, supaya aman harus belajar dengan giat gimana caranya buat infrastruktur yang aman buat bawah orang-orang. lautnya itu apa, Pak? Itu buat ngambil barang apa, Pak? Itu buat ngangkut penumpang. Jadi orang dari Inggris ke Belanda nggak perlu naik pesawat, cukup naik kereta. Kereta bawah. Iya, di bawah laut. Jadi pasti teman-teman ngebayangin, wah keretanya menyentuh air kayak itu. Enggak sebenarnya. Keretanya berada di bawah air, itu dibangun terowongan. Jadi Kayak akuarium. betul, di bawah akuarium itu Pakai ada kaca jalan ya, air. Pak? Iya. Pakai tembok bisa. Jadi airnya nggak tembus. Gitu. Nanti teman-teman ini ya, cobain ya, MRT, LRT. Semua yang belum pernah, ayo cobain. Biasanya Yakin. ketebalan berapa, Pak? Ya? Biasanya temboknya ketebalan berapa agar aman, Pak? Bisa 5 meter sampai 10 meter. Tebal banget pokoknya. MRT Jakarta itu yang bawah tanah tuh tebal. Tebalnya kalau gempanya 9 skala Richter dia nggak jebol. Dia itu 40 meter di bawah tanah. Saya tanya yang itu, Pak, yang kereta bawah laut. Bawah laut. Oh, itu itu tebal sekali. Dari bawah. Apakah itu keretanya aman, Pak, dari predator ikan? Aman. Aman nggak dari predator? Aman di laut itu, di bawah laut ini soalnya nggak di airnya, di bawahnya lagi. Dibangun ya aman, jadi nggak kena air, nggak rembes. Bukan kayak nembus air gitu, bukan. Jadi kayak dibangun jalan lagi di bawah laut. Ya, ada lagi nggak? Ada lagi mau tanya? Cara membuatnya bagaimana, Pak? Nah, Itu pakai teknologi. Jadi nanti teman-teman kalau mau belajar cara membuat, boleh kuliahnya di teknik ya. Jadi ada teknik sipil, itu dibuat caranya. Oh, dibendung dulu airnya, nanti dibuat temboknya dulu. Ada teknologi yang bisa membangun sesuatu yang hebat seperti itu. nanti adalah teman kita dosen arsitek ya. Kak Yogi. Pak Devi boleh mendatangkan arsitek nanti temannya. Kak Yogi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi apakah masih bisa melihat keindahan laut, Pak? Enggak. Jadi dari laut itu nggak bisa karena nggak kelihatan lautnya. Sampai kemarin ke Danau Sunter. Laut. Pak, apakah nanti di masa depan Mobil bisa apa? Di bawah air. Di bawah air bisa nggak? Belum ya. Kalau ada jalurnya bisa. Nah, jalurnya dibuat pakai terowongan di bawah laut bisa. Tapi kalau mobilnya di dalam air, jadi ini ada mobil yang bisa berjalan di atas air. Jadi istilahnya apa ya, hovercraft namanya, hovercraft. Jadi mobil kendaraan yang bisa diambi di atas darat sama di laut bisa. Dua-duanya ada itu. Namanya kendaraan amfibi. berarti pembikinan terowongan bawah laut itu tidak membutuhkan waktu yang lama? Sama itu, bisa 5 sampai 10 tahun. Lebih. Bisa 10 tahun lebih. Aman tidak, Pak? Kereta bawah laut lewat gelombang air. Aman kan? Gelombang air itu di kedalaman di atas. Nah, ini letaknya di bawah dasar laut, dibangun lagi di dasar laut ada terowongan. Tuh.
Lama merusak alam. Ayo, ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Pak, kereta di Indonesia asli buatan Indonesia atau impor dari luar negeri, Pak? Wah, ini bagus nih pertanyaannya nih. Pertanyaannya. Coba sebutin satu-satu, Kak. Kalau KRL Ya. dari mana? Coba. Jadi gini, kereta itu Indonesia sudah bisa membuat kereta. Ada namanya perusahaannya PT Inka yang berlokasi di Madiun. Boleh teman-teman kalau browsing nyari di internet Inka. Indonesia sudah bisa membuat kereta sendiri. Udah Tapi diimpor, sebagian diekspor. diekspor ke luar negeri. Nah, tapi sebagian besar kereta di Indonesia itu bermacam-macam. Ada yang buatan Jepang, ada yang buatan Korea, ada yang buatan Swedia, ada yang buatan Cina, ada macam-macam. Yang buatan Malaysia gak, Pak? Malaysia apa ini? Kereta Upin Ipin? Belum mampu membuat Malaysia. Baru Ada. di ASEAN baru Indonesia. Dari Indonesia, betul. Ada yang mau bertanya lagi? Pak, Ya, Tama. jet ski tenaga apaan, Pak? Jet ski. Jet ski itu Solar. teman-teman pernah naik jet ski ya? Itu pakai tenaga solar, betul. Pendorongnya adalah mesin, baling-baling di bawah jet ski itu. Kayak motor sih, cuman bawahnya pendorongnya semacam baling-baling yang bisa istilahnya berjalan di laut. Sama kayak perahu sebenarnya. Punya daya dorong. Oke, bagus-bagus nih pertanyaannya, lebih update bagus, dari yang bagus. kemarin. Kaget nggak ditanya-tanya murid SD? Enggak lah, udah pinter-pinter murid SD-nya. Jadi sebenarnya Pak Rifki tadi banyak bertanya ini murid-muridnya soal terowongan laut. Ini sebenarnya bagus nih. Teman-teman bisa jadi PR teman-teman nih, lihat terowongan laut yang di Eropa nih. Dilihat, nanti bisa di YouTube tuh ada teknologinya seperti apa. Aman tidak, itu nanti bisa dilihat kok. Jadi YouTube itu jangan cuma lihat itu game-gamers gitu, tapi lihat yang lebih berguna banyak. Asik kok sebenarnya. Ada pertanyaan dari Aldo, siapa yang pertama kali bikin kereta KRL di Indonesia? Nah, KRL itu tidak dibikin pertama kali itu pakai produknya Jepang. Jadi rel nih, saya mau cerita nih, siapa yang membuat rel di Indonesia? Pertama kali adalah Belanda. Kenapa? Karena zaman dulu digunakan untuk pengangkutan hasil-hasil bumi. Seperti apa ya istilahnya kayak palawija ya Pak Rifki ya. Jadi kalau ada pabrik gula, rempah-rempah. Nah, pabrik gula itu banyak di Jawa Tengah, Jawa Timur, pakai rel. Terus pengangkutan penumpang. Jadi dulu Pulau Jawa itu dulu adalah termasuk paling canggih loh. Jadi Belanda itu sempat kalah, jadi mereka mengembangkan teknologinya di Indonesia. Kereta model Thomas, kartun Thomas itu ya. Pak, kereta uap masih ada atau tidak ya, Pak? Kereta uap masih ada. Tapi digunakan untuk kereta wisata. Jadi cuma buat di museum. Ada itu di Ambarawa, di museum kereta. Teman-teman kalau lagi liburan minta aja, Pak, Ma, mau ke Ambarawa, mau lihat museum kereta, boleh. Ada itu peninggalan masa lalu. Ini ya, museum kereta. Nah, betul Pak Rifki. Taman Mini juga ada museum transportasi atau di Malang ada museum angkut. Ada tuh di Malang. Atau di Taman Mini. Ada ya? Di Taman Mini ada, tahu nggak itu yang di atas itu namanya apa? Ayo, ada kereta di Taman Mini namanya apa tuh? Kereta gantung. Kereta gantung juga ada. Kereta melayang. Ada. Pak Revisi. Paling enak nanti teman-teman ke Taman Mini juga buat lihat-lihat.
Aeromovel namanya ya. Novel, betul. Ini kereta modern pertama di Indonesia sebenarnya sebelum ada LRT Bener, sama bener, MRT. bener. Ya, Mm-mm. cuma udah tua banget nih. Mungkin udah cukup kali yang sudah bertanya, sudah sejam. Mm. Terima kasih. Ya, kenapa Amar? Enggak. Ya? Enggak. Cukup ya? Kereta bergantung, Kereta kereta gantung masih beroperasi atau tidak ya Pak? Masih ada. Di Ancol ada, di Taman Mini ada, di Gondola, kereta gantung. Jakarta kalau nggak salah punya rencana ya? Ada, itu kereta gantung ada nanti. Namanya cable car. Rencananya di Jakarta Selatan nanti, tapi nggak tahu ini beneran kejadian apa enggak. Cuman teman-teman kalau mau nyoba kereta gantung di Ancol ya, sama di Taman Mini. Yang punya Pak. Cable car. Ya, betul. Talinya putus. Pak, apakah di Jakarta ada zipline? Ada apa? Di Jakarta ada apa? Oke, pertanyaannya suaranya kurang jelas. Ya. Nanti kalau mau tanya-tanya banyak nanti klarifikasi nomornya Kakak Satrio biar Ya, kita boleh, tanya-tanya. Nanti kalau DTKJ punya acara setelah pandemi boleh undang anak-anak. Boleh, siap. Kasih makannya enak-enak prasmanan ya. Nanti yang datang Melvin. Iya. Makasih Kakak Satrio sudah Siap, sama-sama. mengajar ke anak-anak. Wah, ini lebih aktif dari minggu kemarin ini pertanyaannya dan lebih berbobot ya. Jadi anak-anak udah terlatih. Ini kelas Zoom ke-8. Jadi Mantap. udah banyak lah ilmunya yang didapat. Iya, makasih untuk Kak Satrio dan anak-anak nanti ya videonya akan diupload di YouTube seperti biasa. Pak Rifki akan ngasih PR, tapi harinya nanti tergantung Pak Rifki ya. Ya demikian.